Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Wakarim Abdurrahim dalam ngaji Bulughul Maram min Adilatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kanal ngaji online. Masih dalam kitab Thaharah Babul Miyah. Sekarang adalah yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-6, yaitu dengan judul Thaharah dengan air yang tergenang, ya. Baik, kita mulai dengan sama-sama bersolawat dan berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulla mujahidin fisabilillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, kita mulai akan bacakan hadis yang ke-6 dalam kitab Bulughul Maram. Ini adalah kitab Thaharah, kitab bersuci, Babul Miyah, babnya adalah bab air sebagai media bersuci, ya. Hadis yang ke-6. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasilu ahadukum fil ma'idaim, janganlah seseorang mandi fil ma'idaim, di air yang tergenang, ya, suwahwa junubun, dan dia dalam keadaan junub. Jadi tidak, Rasul melarang seseorang mandi di air yang tergenang. Wahwa junubun, yaitu dia sedang junub, ya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor 283. Walil Bukhari, dan dari riwayat Bukhari redaksinya sedikit berbeda tetapi maknanya saling menguatkan. La yabulana ahadukum fil ma'idaim alladzi la yajri, janganlah kalian kencing di air yang tergenang, ya. Air yang tergenang itu adalah alladzi la yajri, yaitu air yang tidak mengalir. Tsumma yaktasilu fih, kemudian dia mandi dengan air tersebut, ya. Jadi hadis yang kedua ini, ya, menguatkan atau menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis Bukhari ini menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kesimpulannya, tidak boleh Rasul melarang untuk mandi di air yang tergenang, ya. Air yang tergenang itu adalah air yang tidak mengalir, ya. Jadi Rasul melarang seseorang mandi di air yang tergenang, yang air yang tergenang itu sudah tercampur atau terkontaminasi dengan najis, ya. Kemudian mandi di dalamnya, ya. Nah, wali Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, minhu, mandi dari air tersebut. Di sini ada perbedaan. Dalam riwayat Bukhari ini adalah fihi, mandi di dalamnya. Jadi dia kecebur seperti mandi dalam bathtub gitu, ya. Tapi ada air di dalamnya, tapi airnya sudah terkontaminasi oleh najis, ya. Itu yang disebut dengan fihi. Kalau minhu, nah air di bathtub itu disiupkan, diciduk, dan kemudian mandi dengan cidukan air tersebut. Jadi bukan tercebur ke dalamnya, melainkan ngagejebur ke jero air tersebut, tetapi diambil air tersebut dengan alat, yaitu sisiuk, ya, gitu. Jadi ini perbedaan fihi dan minhu. Jadi Rasul melarang, ya, untuk mandi di dalam, mandi junub, ya, atau bertoharoh di dalam air yang
tidak mengalir, yang air tersebut sudah terkontaminasi dengan najis, ya, sudah terkontaminasi dengan najis. Dan juga dilarang mandi dari air yang sudah terkontaminasi dengan najis, dan juga dilarang mandi dengan air yang tergenang tidak mengalir yang sudah terkontaminasi dengan najis. Ya, jadi ini perbedaan memahami fihi dan minhu. Wali Abi Daud, dan menurut Abu Daud, dalam riwayat Abu Daud dalam Sunan Abu Daud nomor 70, wala yaktasilu fihi, dan janganlah mandi di dalamnya minal janabat, yaitu mandi janabat. Oke, kemudian apa faedah hukum dari hadis tersebut? Yang pertama, Rasulullah atau ada larangan mandi, ya, wajib atau mandi junub dalam air yang tergenang, yaitu air yang tidak mengalir, di mana air tersebut sudah terkontaminasi dengan najis, ya. Jadi yang pertama itu Rasulullah atau syariat Islam melarang seseorang mandi junub dalam air yang tergenang yang air tersebut sudah terkontaminasi dengan najis, ya. Seharusnya di sini larangannya dua, ya, larangan mandi wajib atau mandi junub dalam air yang tergenang atau dengan air yang tergenang, harusnya begitu, ya. Artinya kalau dalam itu artinya fihi, ya, artinya ngejebur ke dalam air yang tergenang yang sudah terkontaminasi dengan najis. Kalau minhu artinya air tergenang tidak mengalir, terkontaminasi dengan najis, kemudian diambil, diciduk, ya, dengan alat menciduk, ya. Kira-kira begitu. Jadi larangan mandi wajib atau mandi junub dalam air atau dengan air yang tergenang, yaitu air yang tidak mengalir, di mana air tersebut terkontaminasi dengan najis. Nah, pertanyaannya, apakah larangan tersebut sampai kepada haram? Ya. Nah, larangan tersebut hukumnya adalah makruh. Jadi ini larangan tapi hukumnya tidak sampai kepada haram, tetapi hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena dikompromikan dengan hadis yang pertama, innal ma'a tahurun. Air itu mau tergenang mau mengalir, kan gitu. Air itu tahurun, bersih, layu najisu sayun, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun, kecuali kalau sudah berubah rasa, warna, dan baunya oleh najis yang masuk ke dalamnya. Jadi air kalau walaupun terkontaminasi dengan najis, selama tidak berubah atau tidak merubah rasa, warna, dan baunya dengan najis yang masuk ke dalamnya, maka air tersebut status hukumnya adalah tohur. Jadi hadis yang keenam ini, ya, dikompromikan dengan hadis yang pertama, diambil jalan tengahnya, berarti larangan Rasulullah dalam hadis ini tidak bermakna haram, tapi maknanya makruh, ya. Ini adalah satu metodologi dalam usul fikih, idza ta'arudul ahadits idza ta'arudul adilah, jika dua dalil bertentangan, dua-duanya sahih, kemudian bertentangan satu sama lain atau seolah-olah bertentangan, maka salah satu metodologinya adalah thoriqatul jam'i, yaitu dengan metode kompromi, mengambil jalan tengah, ya. Jadi komprominya bahwa larangan dalam hadis ini adalah larangan sifatnya tidak haram tetapi sifatnya makruh, ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.